indikasi pasti dokter. Ketika di apa, ya memang kan tidak dibuat bintang Pak, karena itu kan memang batasnya ya. Cuma indikasinya nanti pasti dokter yang menyampaikan bahwa hasilnya tidak baik. Jadi ya tadi yang faktor-faktor ini yang mempengaruhinya. Iya betul. Jadi kadang-kadang kadang mikir orang bilang apa ini labnya salah periksa gitu ya. Kok bisa yang bawah lebih rendah gitu. Tapi memang ya ada faktor-faktor di tubuh kita yang bisa mempengaruhinya. Dan katanya dietnya sama seperti diabetes. Sama juga. Karena ini pengaruhnya karena isi insulinnya yang salah, terlalu berlebihan. Iya. Nah ini perbedaan kadar glukosa yang diambil di jari dengan di lengan. Yang jari adalah pembuluh papilar atau pembuluh kecil. Kemudian yang di lengan pembuluh besar. Jadi kalau yang di jari ini kan otomatis serumnya lebih banyak. Nah, sedangkan yang memang kita akan mengambil nantinya serum, tetapi kita akan mengkontrisisnya dulu. Jadi semua komponen pasti sudah tertarik. Tapi kalau di sini ya pasti ada simpangan seperti itu, ada perbedaan. Jadi nilai normalnya pun kalau dengan jari dan di lengan berbeda. Ada pasien sekali waktu, jadi begitu hasil medical check up-nya 204. Besoknya dia langsung periksa, dok, saya tuh hasilnya ini bagus, cuma 100. Bapak periksa di mana? Gak dikasih. Periksanya di lengan apa di jari Pak? Di sini. Ya nggak bisa dong. Timpangan deviasinya pasti besar sekali. Kalau mau kita membandingkan di lengan harus dengan di lengan. Kalau di jari bisa dengan di jari. Tapi kalau satu periksa di lengan, satu periksa di jari, ya pasti sudah jauh banget itunya. Jadi pasiennya juga maunya ngeles gitu ya. Dia pengennya tuh gulanya tuh dianggap bagus. Nah ini Pak Tris, tadi nih HbA1c ini yang nggak bisa bikin bohong pasien Pak. Ya, kalau dokternya tadi yang gula puasa dan 2 jam sudah bisa pasien itu membohongi dokter, itu karena kurva harian kalau kita bilang. Kalau ini dia langsung berikatan langsung dengan sel darah merah gulanya selama 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena umur sel darah merah 3 bulan. Jadi diambillah persentasenya. Nilai normalnya adalah 3 sampai 6. Kemudian tapi hati-hati tetap pada orang-orang yang sudah ada indikasi ke arah peningkatan kadar gula, itu biasanya nilainya di atas 5,7, 5,8 sudah ada warning untuk diri sendiri. Memang nilai batasnya adalah 6,5 untuk mendiagnosa diabetes. Jadi kita berguna sekali, apalagi misalnya selama ini ada pernah naik, pernah normal, pernah naik, nah itu harus kita lakukan pemeriksaannya HbA1c. Ada Pak. Slide berikutnya. Agak di tengah lembaran kedua kalau nggak salah Pak. Lembaran kedua. Dan kedua kok 3 Pak. Nah, untuk menentukan seorang diabetes itu pasti membutuhkan pemeriksaan yang agak panjang dan proses. Karena kenapa? Ketika sudah didiagnosa dengan diabetes, pasti orang ini akan menggunakan pengobatan seumur hidup. Jadi ada pasien diabetes, dok saya masih 170-an gitu ya. 2 jamnya saya masih 180, 190. Saya mau coba diet. Silakan. Tetapi tetap pemantauannya harus ketat. Per 2 bulan tuh harus diperiksa. Tapi kalau sudah nggak berfungsi dietnya, harus cepat-cepat dilakukan pengobatan. Malah pengobatan yang baru sekarang itu adalah dengan injeksi insulin. Karena kalau dulu teorinya, ketika diberikan pengobatan tidak mempan lewat oral, maka baru disuntik insulin, karena berarti respon oralnya berkurang. Tapi sekarang, karena memang diketahui bahwa kerja sekresi insulinnya yang bermasalah, jadi setelah hasil penelitiannya sekian lama, maka dokter memilih suntik insulin lebih cepat. Jadi biar lebih cepat tubuh kita bisa diperbaiki kadar gulanya. Tapi kadang-kadang pasien itu udah banyak sekali mitos di mana-mana. Ketika suntik insulin, nanti pikun, nanti udah kebiasaan, nanti ketagihan, nanti tidak bisa. Jadi mitos-mitosnya itu banyak sekali yang berkembang. Sehingga kadang-kadang sudah sampai dokter, mending kalau dokternya enak diajak komunikasi ya Pak. Kalau nggak bisa kan, mau suntik, sudah katanya. Gimana kita nggak bisa milih seperti itu. Cuman yang jelas sekarang metode pasti ditawarkan oleh dokternya kalau sudah mengikuti perkembangan yang baru, ketika gula sudah mencapai 200-an, ataupun sudah kelihatan oralnya tidak berpengaruh signifikan, pasti dokternya akan menyarankan kita insulin. Diabetes tidak dapat disembuh,
tetapi dia bisa dikelola. Orang diabetes tetap bisa hidup seperti orang normal. Dengan cara apa? Ya jelas, pola makan, aktivitas fisik. Jadi nggak ada lagi ngambil tempat di ruangan biasa kursi, berdiri gitu ya Pak ya. Kalau udah ada kursi goyang itu kan enak, tarik aja lah, gitu ya. Balik belakang ada makanan, putar gitu ya. Jadi nggak kebiasaan jalan. Remote juga kan di TV itu pakai remote, sekarang AC pun pakai remote, semua itu sebetulnya teknologi yang berguna, tetapi kadang-kadang membuat kita tersantai aktivitas fisik. Kemudian penggunaan obat. Nah ini yang menderita diabetes itu tolong obatnya jangan diberhentikan atau diturunkan dosis tanpa pengetahuan dokter. Karena ngerasa badannya enak, gitu. Yang dosisnya tadinya 3 kali sehari, turunnya jadi 1, atau turunnya jadi 2. Tambah enak badan kayaknya, turunin jadi 1. Tiba-tiba badannya lemah. Tiba-tiba badannya berkunang-kunang seperti itu kan. Itu karena si insulin ini kan sudah tidak bekerja maksimal. Jadi ketika tidak dibantu ya dia balik lagi. Nah, baliknya itu kan tidak bisa serta-merta bisa secara tiba-tiba karena tidak makan obatnya secara teratur. Jadi tetap harus obat ini sesuai petunjuk dokter. Karena banyak sekali pasien-pasien ini yang males lagi ke dokter karena pasiennya rame gitu ya. Yang mungkin perlu digarisbawahi di sini bukan masalah dokter rame yang kita percayai sebetulnya, tapi bagaimana mencari dokter yang bisa mengedukasi dan berkomunikasi dengan pasien. Jadi nggak perlu ngantri lama sebetulnya, tapi bisa ngobrol, bisa diterapi dengan baik oleh dokternya sebetulnya. Dokternya terkenal, pasti ngantrinya tuh, pasti ngantri. Udah gitu mau baliknya juga udah pasti males gitu, udah nggak ngantrinya lama. Belum lagi ada jadwal tunggu untuk daftar praktek gitu kan. Jadi yang terpenting harus sesuai petunjuk. Melakukan pemantauan gula, jadi ada pemantauan yang mulai dari 2 bulan, 3 bulan atau sampai 6 bulan. Perawatan kaki bila ada luka, kemudian mengenali dan terampil mengatasi masalah yang berkaitan dengan DM. Jadi mulai dari masalah kulit, gitu, masalah ujung kaki, luka-luka, begitu. Kemudian mata, biasanya orang DM harus hati-hati, biasanya dia agak ngerasa cepat kabur matanya, kalau gulanya udah terlalu tinggi. Karena biasa gulanya udah mengganggu dari keparahan retina mata. Kemudian belum lagi masalah kulit. Saya perempuan, putihannya nggak sembuh seperti itu. Kemudian luka yang tambah gatel gitu ya, tambah melebar. Nah itu harus hati-hati pada orang diabetes karena semakin dia terlambat memperbaikinya maka akan semakin susah penyembuhannya. Kalau itu kolesterol ke mata juga ya? Ke mata kolesterol Pak, bisa ganggu nantinya Pak. Setelah dia tinggi, terus kalau ada diabetes lebih parah gitu. Kalau tidak diatasi. Karena ini yang sering dilakukan orang gitu. Kolesterol ya Pak ya. Kolesterol ya. Nah, ini kalau Bapak lihat ya ini yang normal nih, serum darah. Jadi darah merah itu udah dipisahkan dengan komponen serumnya. Ini yang bening. Kemudian ini udah mulai agak ada beda ya. Nah, kemudian ini Pak, nah ini yang kolesterolnya sangat tinggi nih, udah kayak susu. Nah ini biasanya rata-rata trigliseridnya udah di atas 400. Ya, ini biasanya seperti itu. Jadi Bapak bayangkan saja gimana di darah dia Pak ya. Udah kita pisahin aja begini gitu. Kalau 200 gimana? 200 biasanya masih di sekitar sini Pak, antara ini dengan ini. Dengan ini. Oke, jadi diselipit ini ya ketidakseimbangan dari kadar-kadar kolesterol. Si HDL yang harusnya naik, malah dia turun. Kolesterol LDL-nya naik, yang triglycerid naik, total juga naik. Sebetulnya kolesterol ya tetap bermanfaat dan dia memang diproduksi oleh tubuh kita, baik untuk pembentukan hormon, kemudian imun sel dan sumber energi. Tetapi apabila dia terlalu berlebihan, maka dia akan mudah sekali memasuki dinding pembuluh darah. Pencegahannya. Kalau dulu kan orang taunya gemuk itu indah gitu ya. Zaman-zaman dulu ya Pak ya. Tapi jangan pernah lagi berpikiran gemuk itu indah. Siapa yang sekarang masih berpikiran gemuk itu makmur, gemuk itu seksi? Ada nggak Pak masih yang menanamkan? Kalau orang gemuk itu makmur, gemuk itu seksi, gemuk itu indah gitu.
Jadi itu, jadi pada orang-orang yang mempunyai tubuh gemuk, jangan mendiskon diri sendiri. Ketika kita